Selamat datang di video praktikum analisis bahan alam, modul 2, ekstraksi bahan alam dengan metode Soklet. Pada praktikum ini digunakan bahan utama berupa green bean coffee untuk kemudian dianalisis kandungan kafein di dalamnya. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Alat, heating mantle, blender, perangkat Soklet yang terdiri dari round flask, aparatus Soklet, dan kondensor, beserta alat gelas pendukung lainnya. Bahan terdiri dari sampel green bean coffee yang kering, pelarut etanol 96%, kertas saring, dan juga benang kasur. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Langkah pertama, persiapan awal sampel dan peralatan yang terdiri dari pemanasan heating mantle, pembuatan timbel dari kertas saring, dan pengecilan ukuran sampel menggunakan blender. Kita awali dengan memastikan heating mantle telah tersambung dengan sumber listrik. Kemudian, atur skala pemanasan sesuai dengan kebutuhan. Tunggu sekitar 30-60 menit sebelum heating mantle digunakan. Untuk timbel sampel, kita gunakan kertas saring dan juga benang kasur. Lipat terlebih dahulu kertas saring dan gulung untuk membentuk kertas saring menyerupai selongsong sebagai berikut. Kemudian, kita ikat bagian lipatan tadi dengan tujuan agar dapat menahan sampel saat proses ekstraksi berlangsung, hingga berbentuk seperti berikut. Seperti pada modul sebelumnya, pengecilan ukuran sampel green bean coffee pada praktikum ini juga dilakukan menggunakan blender. Pertama, masukkan sampel secukupnya ke dalam wadah blender. Kemudian pasangkan bagian penutup pisau hingga tertutup dengan rapat. Karena tekstur green bean coffee cukup keras dan kaku, sebaiknya digunakan jenis blade atau pisau yang lebih kuat. Lakukan proses blender secara bertahap sekitar 3-5 kali. Tidak perlu terlalu halus, yang penting ukurannya menjadi lebih kecil agar pelarut lebih mudah mengakses senyawa target di dalam sel biji kopi. Berikut perbandingan sampel biji kopi kering awal dengan yang sudah digiling atau dikecilkan ukurannya menggunakan blender. Langkah kedua yaitu penimbangan sampel biji kopi. Seperti sebelumnya, pastikan dulu indikator water pass timbangan berada di tengah dan pengukuran dimulai dari angka 0. Tuangkan sampel ke dalam wadah dengan hati-hati. Kali ini timbang kurang lebih sebanyak 50 gram sampel biji kopi yang tadi telah digiling. Langkah ketiga, persiapan ekstraksi sampel yang meliputi pemasangan alat, penakaran pelarut, dan pencampuran pelarut dengan sampel. Pertama, masukkan dulu sebanyak 50 gram sampel green bean coffee ke dalam timbel atau selongsong yang telah kita buat tadi. Lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Pastikan semua sampel green bean coffee hasil penggilingan tadi dapat masuk ke dalam selongsong. Jika sudah masuk semuanya, lalu ikat bagian atas selongsong agar tidak ada kebocoran sampel saat proses ekstraksi berlangsung yang memungkinkan menjadi pengotor selama proses ekstraksi. Pastikan ukuran sampel di dalam selongsong tidak melebihi tinggi dari lubang ekstraktor agar sampel dapat terendam sempurna. Setelah itu, masukkan selongsong berisi sampel ke dalam aparatus Soklet dan pastikan untuk menggunakan vaselin pada ujung sambungan Soklet bagian atas maupun bagian bawah agar sambungan rapat dan proses ekstraksi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, buka botol stok pelarut dan tuangkan ke dalam gelas ukur yang sebelumnya telah disiapkan. Pastikan juga gelas ukur berada pada permukaan yang datar. Tuangkan etanol dengan perlahan dan hati-hati. Tuangkan sampai volume mencapai 250 ml. Cek kembali dan pastikan meniskus berada tepat di ukuran yang kita butuhkan, yaitu pada volume 250 ml. Setelah sampel dan pelarut siap, sambungkan aparatus Soklet atau ekstraktor dengan round flask penampungan pelarut. Putar sedikit agar sambungan lebih rapat. Tuangkan pelarut etanol melalui bagian atas Soklet agar mempercepat proses ekstraksi berlangsung. Tuangkan dengan perlahan dan hati-hati hingga seluruh pelarut tertuang.
tunggu beberapa saat hingga pelarut berpindah ke dalam round flask penampungan. Langkah keempat, proses ekstraksi sampel dengan metode soklet. Pertama-tama, masukkan sampel dalam rangkaian soklet ke dalam heating mantle. Pastikan bagian atas aparatus soklet tersambung dengan klem penyangga. Lalu pasangkan kondensor ke bagian atas aparatus soklet dengan hati-hati dan perlahan. Putar sedikit agar sambungan lebih rapat. Atur selang agar proses menjadi lebih lancar. Setelah itu, nyalakan keran sumber air kondensor hingga air dapat mengalir melalui kondensor dan dapat keluar melalui penampungan air. Setelah semuanya terset dengan baik, saatnya menunggu proses ekstraksi berlangsung. Pada prinsipnya, pelarut dipanaskan pada temperatur di atas titik didihnya agar pelarut dapat menguap. Kemudian, uap pelarut tersebut akan terkondensasi karena adanya penurunan temperatur di dalam kondensor yang mana jauh di bawah titik didihnya. Pelarut akan menetes dan dapat merendam sampel di dalam wadah ekstraktor. Jangan lupa mengecek temperatur untuk memastikan kondisi tidak kurang atau terlalu panas di dalam round flask. Proses ekstraksi membutuhkan waktu hingga pelarut dapat merendam sampel melebihi batas lubang kecil pelarut. Pelarut akan turun dan masuk menuju round flask penampungan pelarut kembali. Proses tersebut dianggap sebagai satu siklus. Biasanya proses ekstraksi secara keseluruhan berlangsung selama beberapa siklus, bergantung dari berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah jenis pelarut yang digunakan, temperatur pemanas selama operasi, dan juga temperatur kondensor. Durasi ekstraksi juga demikian. Salah satu indikator proses ekstraksi bisa dianggap selesai adalah jika warna pelarut yang masuk ke dalam labu ekstraktor kembali menjadi bening. Hal ini menandakan hampir semua zat terlarut di dalam sampel telah terekstrak. Berikut ini perbedaan warna pelarut pada awal ekstraksi dengan setelah proses ekstraksi. Langkah kelima, pengambilan hasil ekstraksi. Pertama, matikan terlebih dahulu heating mantle dengan mengembalikan skala pemanas ke angka 0 dan menekan tombol power off. Tunggu beberapa saat hingga temperatur tidak terlalu panas. Kemudian bongkar dan lepaskan kondensor dari ekstraktor. Ambil ekstraktor soklet dengan hati-hati. Gunakan glove anti panas agar lebih aman. Setelah itu, pindahkan seluruh pelarut yang ada di dalam round flask hasil ekstraksi ke dalam wadah penyimpanan. Pada praktikum ini digunakan labu Erlenmeyer sebagai wadah penyimpanan. Tuangkan dengan perlahan dan hati-hati hingga semuanya masuk ke dalam Erlenmeyer. Setelah semuanya masuk, tutup dengan aluminium foil dan plastik wrap agar lebih rapat dan mengurangi kemungkinan bisa masuknya benda asing. Jangan lupa diberi keterangan dan simpan di tempat yang gelap hingga digunakan untuk proses lebih lanjut. Demikian dan terima kasih.